Liga Voli Turki, Fenerbahçe dan Vakufbank berlangsung dengan tensi tinggi meski tanpa sorotan media atau penonton. Pertandingan tersebut menjadi sorotan internal kedua klub, khususnya karena menandai penampilan awal dari Megawati Hangestri Pertiwi bersama skuad utama Fenerbahçe. Meski digelar secara tertutup, gaung penampilan Megawati cepat menyebar, terutama setelah komentar mengejutkan dari Kapten Vakufbank, Dehra Gunes yang sebelumnya sempat meremehkan sang pemain. Beberapa hari setelah resmi bergabung dengan Fenerbahçe dalam sesi latihan tertutup Vakufbank, Dehra secara tersirat menyampaikan keraguan terhadap kemampuan Megawati. Ia menyebut Liga Turki bukan tempat yang mudah. Tak semua pemain bisa langsung nyetel, apalagi yang belum terbiasa dengan tempo tinggi di sini. Pernyataan Zehra tersebut dianggap sebagian pengamat sebagai bentuk keraguan terhadap kemampuan Megawati untuk bersaing di liga yang dipenuhi para bintang dunia. Namun setelah pertandingan uji coba tertutup berlangsung, pernyataan Dehra berubah drastis. Ditemui usai laga dalam sesi wawancara internal klub, Dehra tampak jujur dan reflektif. "Saya harus akui saya salah menilainya. Megawati benar-benar menunjukkan kualitas luar biasa. Spike-nya sangat keras, tajam, dan sulit ditebak. Dalam satu rally, saya bahkan terlambat membaca arah bola karena kecepatannya." Menurut sumber dari dalam Fenerbahçe, Megawati mencatatkan statistik luar biasa dalam laga tersebut. Ia menjadi top scorer dengan lebih dari 20 poin dalam 3 set, sebagian besar dari serangan cepat dan spike sudut sempit yang memecah konsentrasi pertahanan lawan. Bahkan beberapa spike-nya dikabarkan sempat mengenai tangan blok Dehra dan memantul keras ke arah belakang, menandakan kekuatan pukulannya tak bisa diremehkan. Dehra melanjutkan, "Saya selalu percaya pada fakta di lapangan dan hari ini saya melihat sendiri seperti apa dia. Saya bisa bilang dia punya potensi menjadi salah satu oposit terbaik di liga ini musim ini. Cara dia mengatur ritme, menunggu momen, dan mengeksekusi serangan sangat matang untuk pemain yang baru pertama kali main di Turki." Tambahnya, pertandingan ini menjadi pengalaman penting bagi Megawati, yang sebelumnya bermain di Liga Korea bersama Red Spark. Ia tak hanya menunjukkan adaptasi cepat terhadap permainan Eropa, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya layak disandingkan dengan bintang dunia lainnya. Kehadirannya memperkuat trio Fenerbahçe yang kini digadang-gadang paling mematikan di liga. Melissa Vargas, Yeom Hye-seon, dan Megawati. Tak hanya Dehra yang memberikan pujian, beberapa staf pelatih Vakufbank yang turut menyaksikan pertandingan pun mengakui bahwa strategi mereka harus direvisi bila ingin menghadapi Fenerbahçe dengan komposisi barunya. "Kita tak bisa anggap remeh Fenerbahçe musim ini. Apalagi setelah melihat langsung performa Megawati. Dia bukan hanya agresif tapi juga cerdas membaca permainan," ucap salah satu asisten pelatih Vakufbank. Laga uji coba yang awalnya dianggap sekadar pemanasan menjelang musim baru ternyata membawa pelajaran besar. Tidak hanya bagi Megawati tetapi juga bagi para pesaingnya. Dari seorang pemain yang sempat diremehkan, Megawati kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diwaspadai oleh lawan. Pengakuan jujur dari Dehra Gunes sang kapten dan pemain kunci Vakufbank menjadi penanda bahwa Megawati telah berhasil menembus barikade skeptisme, dan menegaskan bahwa kehadirannya di Fenerbahçe bukan sekadar formalitas tapi ancaman nyata di Liga Turki musim 2025-2026. Nama yang begitu populer, Megawati Hangestri merupakan atlet voli Indonesia yang sangat populer di Korea Selatan. Bukan hanya Indonesia, Megawati Hangestri juga berhasil dicintai warga Korea berkah prestasinya bersama Red Spark. Namun, tidak disangka ia mendadak memutuskan kembali ke tanah air. Tentu bukan tanpa alasan Megawati Hangestri mengambil risiko tersebut. Pasalnya, Megawati Hangestri yang dijuluki Megatron itu berani tinggalkan Red Spark dikala namanya sedang naik daun. Lalu, apa alasan khususnya Megatron meninggalkan Red Sparks yang telah membantu membesarkan namanya? Beberapa waktu, saat dirinya berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast di YouTube, Megawati Hangestri tegaskan itu kemauan sendiri untuk tidak melanjutkan kontraknya. Dirinya, seperti mulai berpaling dari Red Sparks untuk sementara waktu. Megawati Hangestri meyakini ada rencana baik ke depan seperti membesarkan klub nasional atau lokal. "Aku yang nggak mau kontrak diperpanjang, hidup itu pilihan," tegas Megawati Hangestri.
Sebelum kontrak habis dengan Red Spark sudah ditelepon tawaran ke Gresik. Aku kan sama Bang Jatim. Kita nggak ikut Proliga? Teleponlah manajer untuk gabung, Gresik, bantu. Itu pas aku masih belum cedera. Oke, aku bilang bisa. Jelasnya, ingin merawat ibunya. Alasan atau penyebab kedua, Megawati dikabarkan ingin merawat ibunya yang kondisi kesehatannya sedang buruk. Kami mendukung tantangan baru Mega dan berharap dapat bekerja sama dengannya lagi suatu hari nanti, kata seorang pejabat Red Sparks Jung Kwan Jang sebagaimana laporan laman Naver Sport waktu lalu. Berikut prestasi Megawati yang kelahiran Jember ini, sangat banyak, mulai dari prestasi di tingkat nasional. Ada, juara Proliga 2024 bersama Jakarta Bin, pemain terbaik Proliga 2024, pernah menjadi runner-up Proliga. Juga ada prestasi lain, di tingkat internasional antara lain, MVP V-League 2024-2025 putaran 1, 3, dan 4 bersama Daejeon Red Spark, pemain terbaik putaran 1 Liga Korea V-League 2023-24 hingga runner-up Liga Voli Korea 2024-2025 DLL. Mau menikah dalam waktu dekat. Isu soal Megawati ingin menikah awalnya ditepis. Namun fakta itu pun terungkap kalau benar dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan Dio Novandra. Hal tersebut disampaikan PVC yang menerima surat izin Megatron untuk tidak masuk dalam deretan atlet voli nasional yang akan bertanding. Memang dia, Megawati sudah mengirim surat ke saya, bahwa dia mohon maaf tidak bisa ikut yang kali ini, karena tidak mungkin dia takutkan, waktunya udah mepet, kata Imam Sudjarwo kepada pewarta beberapa waktu lalu. Takutnya dia cedera dan lain sebagainya. Dia harus mempersiapkan diri. Apalagi dia perempuan gitu ya. Saya tidak mungkin tidak menyetujui. Ya silakan, kata Imam lagi.